Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Kita teruskan pembahasan kita di materi pekan pertama mata kuliah manajemen keuangan. Di bagian kelima ini kita akan membahas yang namanya GFC atau Global Financial Crisis. Ini GFC yang kita bahas di sini yang terjadi di tahun 1998 dan 2008. Di tahun 1998 terjadi krisis keuangan yang melanda dunia, dan khususnya yang paling terdampak adalah di Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk juga di negara kita, di Indonesia, di mana pada saat itu yang terjadi pertama adalah adanya spekulasi terhadap kurs dari mata uang Thailand, baht Thailand. Waktu itu spekulasi dari hedging. Hedging itu sendiri nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Jadi ada spekulasi lindung nilai dari mata uang baht Thailand yang itu kemudian membuat kurs baht Thailand dibandingkan USD dibandingkan US dollar dia terdepresiasi, dan kemudian dari terdepresiasinya mata uang Thailand ini kemudian dengan cepat menyebar ke negara Asia Tenggara lain. Pada waktu itu di Singapura, yang Singapura dolar ya, terus kemudian juga ke Indonesia, Jadi ceritanya kurang lebih sama. Jadi kurs rupiah terhadap USD pada waktu itu terdepresiasi sangat dalam. Dari Januari 98 itu masih sekitar 2.500 rupiah per USD. Di Mei 98 itu sudah mencapai sekitar 16.500-an per USD. Depresiasi ini kemudian membuat hutang luar negeri Indonesia, baik yang pemerintah maupun swasta ya, melonjak tinggi karena memang kebutuhannya menjadi lebih tinggi. Terus kemudian ini berimpact ke pertama krisis di sektor manufaktur terlebih dulu. Pabrik-pabrik kesulitan beroperasi karena barangnya impor jadi lebih mahal, mereka juga harus bayar utang juga menjadi lebih mahal. Terus kemudian krisis sektor manufaktur ini berdampak ke inflasi yang juga naik tinggi. Pada waktu itu hampir ratusan persen, nanti kita bisa cek lagi datanya, tapi inflasinya memang naik dengan cepat. Inflasi yang tinggi ini kemudian membuat membuat kepercayaan orang terhadap uang rupiah pada waktu itu menurun gitu. Jadi orang kemudian cenderung menarik semua simpanannya di bank. Maka terjadi yang namanya bank rush, dimana pada waktu itu semua simpanan yang ada di bank rame-rame diambil oleh orang, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas. Ditambah lagi pada waktu itu memang tata kelola bank belum begitu baik. Jadi praktek yang terjadi pada saat itu banyak konglomerasi
yang membuat bank sendiri dan menyalurkan kredit ke perusahaan yang ada di grupnya sendiri. Jadi misalnya konglomerasi A, dia membuat bank, kita namakan misalnya bank ABC gitu ya. Dia menghimpun dana dari masyarakat, tapi menyalurkan kreditnya ke PT DEF misalnya gitu, yang dia merupakan juga bagian dari konglomerasi A. Nah, ini menimbulkan praktek yang tidak baik bagi perbankan, ditambah dengan bank ras ini membuat ini sistem perbankan di Indonesia kolaps, sehingga perlu di bailout pada waktu itu ya, perlu diselamatkan oleh pemerintah. Ya, ini membuat krisis menjadi semakin besar dan kemudian pada akhirnya sampai ke krisis politik, di mana pada waktu itu rezim Orde Baru diturunkan gitu ya, tumbang. Nah, itu krisis 98. Nah, yang terjadi lagi di 2008, ini di 2008 ya. Nah, kita ceritakan lagi di bawah. Di 2008 itu muncul dari krisis yang ada di Amerika, di US. Pada waktu itu di 2008 ada krisis subprime mortgage, namanya subprime mortgage, dimana ini intinya adalah krisis KPR. Jadi orang-orang itu tidak bisa bayar KPR. Nah, ini bisa menimbulkan krisis karena begini, sebenarnya pada waktu itu di Amerika ada yang disebut dengan program mortgage securitization. Dimana intinya di sini KPR yang ada di bank-bank gitu ya, di bank-bank di Amerika itu disekuritisasi, dijual hak tagihnya ke dua perusahaan milik bank-bank di Amerika juga, namanya Fannie Mae dan Freddie Mac. Nanti bisa di browsing sendiri dua perusahaan ini. Jadi hak tagih dijual ke dua perusahaan ini, dan kemudian dua perusahaan ini membuat portofolio investasi lagi dan menjual portofolio investasi yang isinya adalah hak tagih ini menjual investment security yang isinya hak tagih ini ke bank-bank investment bank di Amerika, investment bank besar ya, ada Lehman Brothers, ada Merrill Lynch, ada Goldman Sachs, terus juga menjual ke insurance company. Ini ada hubungannya dengan yang di financial market yang kita omongin atau kita diskusikan sebelumnya ya. Ada apa pada waktu itu yang besar yang jadi sponsornya Manchester United itu apa pada waktu itu. Nah, nanti di browsing sendiri. Nah, ini kemudian timbul masalah karena lama-kelamaan bank di sini, karena mereka dengan cepat bisa menjual hak tagih ini, mereka akan mendapatkan dolar kan dari Fannie Mae dan Freddie Mac ini. Kemudian governance terhadap KPR tidak lagi ketat gitu, karena merasa toh hak tagihnya nanti bisa dijual gitu. Yang penting membuat KPR sebanyak-banyaknya dan kemudian dijual, mereka mendapatkan cash lagi dan kemudian bisa menyalurkan KPR lagi ke lebih banyak lagi konsumen. Karena pada waktu itu memang backlog perumahan atau permintaan perumahan di Amerika memang sangat tinggi.
Nah, lama-kelamaan karena governance atau tata kelola mortgage itu menjadi lebih loose, lebih gampang, maka banyak konsumen yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan KPR gitu. Maka itu yang kemudian disebut dengan subprime mortgage. Subprime itu berarti kan di bawahnya prime, di bawahnya yang primer, kualitasnya di bawah primer. Nah, lama-kelamaan kemudian pada waktu itu juga timbul masalah perekonomian juga di US ya, biasa mereka ada tingkat pengangguran yang naik gitu-gitu ya, terus direspon dengan kenaikan rate dari the Fed, BI-nya Amerika. Nah, rate atau tingkat suku bunga ini naik, otomatis juga membuat suku bunga mortgage atau KPR itu naik, yang nasabahnya tadi subprime, yang dia kualitasnya kreditnya itu di bawah yang prime, sehingga ini menjadi bola salju. Bola saljunya kemudian menjadi besar, kemudian membuat sekuritisasi yang tadi dibuat di sini ini tadi oleh Fannie Mae dan Freddie Mac ini menjadi jelek, karena memang hak tagihnya menjadi jelek, tidak bisa membayarkan, membuat hak tagihnya menjadi tidak ada gitu ya. Nah, karena investment securities yang isinya adalah hak tagih ini dibeli oleh banyak investment bank dan insurance companies, maka kemudian mereka juga bermasalah di performa laporan keuangannya. Seperti yang kita tahu, Lehman Brothers itu dari yang bonafit dalam waktu 2 minggu, ada filmnya kalau mau nonton, pada waktu krisis 2008 ini langsung bangkrut. Merrill Lynch, Goldman Sachs juga demikian kesulitan, dan kemudian mereka di bail out oleh pemerintah Amerika, termasuk juga insurance company kalau nggak salah, nanti diproses lagi daripada salah, itu juga kemudian di bail out sama pemerintah Amerika untuk membuat perusahaannya masih tetap running walaupun punya investasi yang jelek. Dan ini kemudian krisis ini menyebar ke seluruh dunia juga, termasuk di Indonesia, karena memang kebanyakan portofolio investasi di Indonesia itu dipegang oleh investor asing gitu ya. Begitu terjadi krisis di perekonomian dunia, karena memang Amerika adalah salah satu center dari industri keuangan di dunia, maka investor asing ini kemudian rame-rame mengeluarkan investasinya dari negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi di sini kita menghadapi yang namanya capital outflow. Ini yang terjadi di 2008, tapi karena fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu cukup baik, maka capital outflow ini hanya sementara, dan kemudian krisis tidak begitu berdampak ke Indonesia. Setelah ada perbaikan, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, mungkin itu sekilas global financial crisis yang terjadi di 98 dan 2008. Terima kasih.